Hari ini kami dari Desa Codbelakan Pak Jamat ingin mempresentasikan hasil kerja yang telah dikerjakan sama adik mahasiswa. Untuk membantu kami silakan kepada kelompoknya Gusti Fernandi untuk menjelaskan apa yang telah dibuat program di Desa Codbelakan. Pada Fernandi silakan dengan sekolah. Izin mewakilkan dari GPL, diizinkan saya di sini untuk mempresentasikan program kerja dari kelompok KKN Desa Jolagan. Jadi untuk gambaran umum untuk kondisi Desa Jolagan. Desa Jolagan merupakan desa yang potensi sumber daya alam cukup besar. Aktivitas masyarakat menghasilkan limbah organik dan anorganik cukup banyak, dan yang menjadi perhatian bersama terkait permasalahan di Desa Jolagan itu adalah terkait banjir dan terkait permasalahan jaringan. Nah, terkait masalah banjir, hasil observasi dari kawan-kawan kelompok KKN, jadi kami menemukan bahwasanya sungai di Desa Jolagan itu masih sering meluap, diakibatkan ada beberapa masyarakat yang masih belum terdorong kesadarannya untuk membuang sampah ke sungai, bukan ke tempat penampungan sampah. Nah, hasil dari situ tercetuslah program kami, itu tentang pemanfaatan sampah, pemanfaatan limbah terkait menjadi pumping block dan briket. Nah, di sini sedikit saya cerita kembali, sampah rumah tangga dan limbah pertanian belum dikelola dengan baik, sehingga kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Nah, bersama-sama itu penumpukan sampah di lingkungan desa, limbah belum dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan makanan, dan terbatasnya inovasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat berbasis limbah. Nah, untuk tujuan umumnya itu membantu masyarakat Desa Jolagan dalam mengatasi permasalahan sampah melalui inovasi pemanfaatan limbah. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui produk bernilai jual. Nah, produk yang kami hadirkan di sini yaitu pumping block ramah lingkungan dan briket dari ampas kopi. Tujuan khususnya adalah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pengolahan sampah berbasis ekonomi, melatih masyarakat dalam pembuatan briket dari organik, melatih masyarakat dalam pembuatan pumping block dari limbah plastik, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi sirkular. Dan sasaran kami itu adalah ibu rumah tangga sebagai pengelolaan sampah rumah tangga, kelompok pemuda desa sebagai motor penggerak inovasinya, aparatur Desa Jolagan itu sebagai pendukung kebijakan dan keberlanjutan program ini, dan masyarakat umum yaitu penerima manfaat dari lingkungan yang lebih bersih dan tambahan penghasilan. Untuk kegiatannya sudah kami laksanakan, itu berupa pelatihan dan bimbingan ke ibu-ibu rumah tangga dan pemuda desa. Nah, ini briket yang ini ada contoh foto produk dari hasil dua program tadi. Yang pertama itu ada briket dari ampas kopi. Ini sudah kami tes bersama dengan masyarakat, dan alhamdulillah sudah berhasil dan sudah bisa dipakai. Briket ini kalau bahasa umumnya ini sebagai arang untuk pembakaran ikan, pembakaran ayam, itu menggunakan arang ini, dan arang ini sangat mudah untuk dibuat. Hanya pembuatannya hanya menggunakan ampas kopi yang sudah tidak terpakai lagi, diolah dan dijadikan briket. Nah, pumping block ini terbuat dari sampah dicampur dengan pasir dan ditambah oli sebagai untuk bahan biar tidak melengket di tempat pencetakan. Dan di sini juga ada produk dari kami, hasil dari produk kami.
Ini salah satu contoh produk ini Pak. Ini briket dari ampas kopi. Untuk bahan bakunya ampas kopi, tepung terigu, dan air. Jadi ampas kopi dijemur terlebih dahulu untuk biar kering. Siap dari itu baru ditumbuk biar halus ampas kopinya. Siap dari ditumbuk baru dicampur dengan air dan ditambah tepung tapioka. Siap dari itu baru dimasuki dalam pencetakannya dan dibuat dengan menggunakan bahan sederhana, yaitu berupa dengan pipa dari pipa sayur. Kalau bahasa daerah itu bahasa pipa sayur. Jadi dimasuki dalam pipa sayur baru jadi briketnya, dan setelah jadi baru dijemur seharian, dijemur 1 hari biar agak keras. Ini berguna kenapa bengkok-bengkok ini, karena kami menggunakan ini telur ayam, jadi dia berbentuk seperti ini. Cuma kalau kita taruh di tempat yang lebih bagus, mungkin dia nggak bengkok-bengkok seperti ini. Nah, untuk tesnya di saat sudah menyala seperti ini, sudah berwarna merah, ini sudah berhasil dan sudah bisa kita pakai untuk pembakaran, mulai dari pembakaran ikan ataupun bakar-bakar ayam, itu sudah bisa kita pakai arang ini. Nah, yang program kedua itu terkait foaming block. Nah, foaming block di sini kami ada buat 2 tipe. Tipe pertama ini dia relatif lebih ringan dan bentuknya lebih bagus, karena ini relatif lebih banyak sampah kami gunakan. Untuk takarannya lebih banyak sampah dibandingkan dengan pasir, sehingga bentuknya seperti ini, dan ini sudah bisa dipakai. Untuk foaming block bisa dipakai di halaman rumah ataupun di tempat bangunan lainnya. Dan ini sudah jadi hasilnya. Dan yang satu lagi ini relatif lebih banyak pasir, jadi dia lebih berat dibandingkan dengan yang nomor 1 ini yang lebih banyak sampah. Cuma dua-dua tetap tahan juga. Cuma bentuknya lebih bagus jika misalnya kita lebih banyak plastik daripada pasir. Nah, ini dokumentasi pembuatannya. Yang foto pertama itu pembuatan bersama dengan masyarakat yang briket tadi ditumbuk. Yang foto kedua itu pas sudah dicampur semua bahan sehingga menjadi sebuah adonan. Ini sudah dicampur tepung tapioka dan dengan ampas kopi yang sudah dihaluskan ditambah dengan air dan dicetak menggunakan pipa sayur sehingga sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini dokumentasi proses pembuatan juga. Nah, lanjut gimana? Nah, ini dokumentasi kami bersama dengan ibu-ibu desa Jolakan. Bisa kami pembuatan briket dari ampas kopi. Nah, ini dokumentasi proses pembuatan foaming block. Untuk foto pertama, ini kami menggunakan bahannya belangong. Tapi yang kami pakai belangong ini lebih halus sehingga lebih berat, sehingga kami pakai lagi menggunakan tempat pembuangan sampah. Kami bakarnya atas bawah, di dalam dibakar, di bawah dibakar juga untuk proses pembakarannya lebih cepat dan semua sampah lebih cepat untuk menjadi sebuah adonan. Nah, ini foto sudah jadi adonan. Di saat pembakaran itu, di saat sudah memang posisi sampah belum terurai, itu dikasih lagi oli untuk biar adonan itu menjadi sebuah adonan dari sampah ini.
Nah, di sini ini alat sederhana yang kami buat untuk pembuatan papiro. Jadi menggunakan alat sederhana seperti ini. Ini untuk cetakan. Cetakan Dibuat pakai apa? cetakan dibuat menggunakan besi. Menggunakan besi. Untuk tipenya ada cetakannya kami desain dua model. Model yang pertama ini untuk motifnya, cuma dia nggak ada motif di sampingnya. Mana motifnya? Tuh di bawah. Nah, dia ini menggunakan tipe yang kedua yang di sini, sehingga terbentuk menjadi sebuah desain yang lebih bagus. Kalau untuk dia ada motifnya itu menggunakan tipe yang nomor 2. Jadi kami desain 2 tipe, ini bisa bolak-balik. Kalau kita lebih suka yang ada motif seperti ini, maka ini harus ke atas seperti ini. Kalau kita mau cuma simple aja, tidak ada motifnya, ini cetakan ini dibalik ke bawah. Di saat sudah dimasuki dalam cetakan, sudah siap jadi adonan, dimasuki dalam sini, itu harus tunggu berapa menit untuk proses pemerasan, dan dimasukkan lagi kembali ke dalam air untuk lebih cepat lagi proses pemerasannya, untuk lebih keras. Di saat itu baru dituangkan seperti. Nah, di saat dituangkan seperti ini udah ada adonan, baru dipegang di sini ya, dibuat seperti ini, langsung jatuh pakai doa, dan pakai doa langsung dijemur untuk biar nggak berbau oli yang sudah kita pakai. Siap, tepuk tangan ya. Karena masih banyak tim lain yang terakhir. Silakan ditutup, Adida. Apa ada lanjut? Silakan. Mungkin untuk proker utama ini inilah 2 proker. Tapi ada beberapa proker lain yang kami gagas. Mungkin di lain waktu ya kami sampaikan, dan nanti kami juga kasih rekomendasi untuk Bapak Camat terkait proker-proker ini. Untuk Pak Kician tadi kami ada komunikasi dengan kami bahwa Pak Kici tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.